Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saya ingin mendengar sukacita suasana Natal dengan jawaban yang sangat meriah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, pada kesempatan pagi ini kita sudah berada di bulan Desember di dalam suasana Natal dan kegiatan di gereja kita. Ya, sudah beberapa kali kita mengadakan Natal ya. Baik Natal sekolah minggu secara umum ya, tatap muka dan live streaming, juga sekolah Natal sekolah kita ya. Sudah beberapa hari kita mengadakan Natal. Dan jangan lupa perayaan Natal nanti sekalian ibadah Natal tanggal 25 ya. Nanti kita akan adakan bersama ya. Kapasitas ruangan cukup 120 di sini, di bawah kira-kira 25. Jadi bisa jemaat 150-an silahkan hadir ya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan menyambut ketika ada yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan? Yang baru pertama. Tidak ada ya. Baik. Kalau Kerin sudah pulang ya, sudah beberapa minggu ini ya dari Australia. Selamat datang Kerin. Ya, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Jemaat yang di rumah, kita akan membuka ayat Alkitab kita sebagai bacaan ibadah pagi hari ini ya. Yang saya ambilkan dari Yeremia pasal 29. Silahkan kita lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Maaf, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan pagi ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Diberkatilah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai di dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam ruangan ibadah di tempat ini. Juga Engkau pertemukan kami melalui ibadah live streaming. Bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kami sukacita Natal pada kesempatan kali ini. Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti rangkaian kegiatan sepanjang bulan Desember di suasana Natal ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang ada di dalam maupun di luar kota. Bapa, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari ini, berkatilah. Jadikan penyalur berkat bagi setiap jemaat. Sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, boleh berpengalaman secara pribadi dengan Engkau, dan pulang dari tempat ini tentunya kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ibadah ini kami serahkan sepenuhnya kepadamu dari awal pertengahan di akhir, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita di dalam ibadah ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita hari ini.
Semuanya sehat? Ya, bersyukur untuk pagi hari ini karena kita boleh kembali datang di rumah ini untuk kita bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan setiap kebesaran Tuhan, setiap kasih Allah yang menyatakan dalam kehidupan kita. Dialah Dia yang layak kita puji. Dialah Dia yang layak kita sembah. Alam semesta. Dialah Tuhan Allah kita yang bertata atas setiap kehidupan kita. Dialah Dia yang menjadi sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Yang terus menggema dalam setiap kehidupan kita. Camkan lagu yang merdu. Kan lagu yang merdu, camkan malak yang merdu.
Mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Sudah siapkah kita menerima setiap kelahiran Tuhan dalam hidup kita? Sudah siapkah kita menerima pengharapan Kristus yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sepanjang kita masih ada di bumi ini? Mari kita berikan seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat akan setiap pikiran kita untuk mengasihinya dan memuji menyembah Dia. Benar Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, itu juga karena Engkau Tuhan. Dan kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, itu juga karena Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah setiap hati kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Amin. Kita akan baca silih berganti. Saya berharap bahwa walaupun pandemi juga kita masih tetap bawa Alkitab ya. Kita jangan lupa itu. Karena tahun lalu Pak Pendeta ya, kita pernah beli Alkitab kalau Bapak Saudara yang tidak bawa Alkitab. Ya, dan jangan sampai lupa, jangan hanya di bulan Februari tahun lalu. Ya, ketika kita mengangkat tema Back to the Bible. Ya. Kita terus bawa Alkitab. Kita akan baca silih berganti Bapak Saudara, saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi di situ. Bapak Saudara, sesuai dengan tema kita juga, dan tema hari ini adalah pengharapan di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar mengenai COVID-19 kemarin, tahun lalu, bulan Desember di Cina, mungkin kita masih merasa santai.
Ya. Tetapi ketika bulan Maret masuk ke Indonesia, kita udah mulai was-was. Ketika ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan ada pernah ketemu sama saya orang Palembang, dia berkata begini, kalau di Jakarta udah masuk Pak, Palembang akan masuk juga. Ya. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Saudara bahwa ketika kita mendengar itu, semua timbul yang namanya ketakutan. Semua timbul yang namanya kekhawatiran. Kenapa? Karena di berita di media sosial bahwa penyakit ini sangat-sangat mematikan. Dan tidak ada obatnya. Ya. Oleh karena itu semua disuruh diperintahkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dulunya kita antik dengan masker. Tapi sekarang udah menjadi gaya hidup. Ya. Semua berubah. Dan sampai saat ini saudara tidak ada 1 orang pun yang dapat menjamin bahwa kita tidak bisa kena COVID-19. Presiden sekalipun bisa kena. Ya. Bahkan dokter pun, berapa yang meninggal kemarin Pak Pendeta? 100 lebih ya? 202. Dokter loh saudara. Yang tahu cara mengobatinya, yang tahu cara bagaimana mencegahnya, tetapi bisa kena dan bisa mati. Artinya nggak ada jaminan Bapak Saudara. Semua orang berharap tetapi tidak ada kepastian kapan ada vaksinnya. Dan ketika ada vaksinnya, apakah itu layak untuk digunakan oleh manusia. Semua was-was. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh ada dalam ruangan ini, bulan Desember ini, kita sudah melewati hampir 10 bulan Bapak Saudara, bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini, sampai saat ini, Tuhan sudah menolong kita. Dan kalau Allah yang sama, kalau Dia telah menolong kita, saudara, sampai hari ini, kalau di tengah-tengah ketakutan dunia, di sekeliling kita, ada banyak orang mengalami ketakutan, ada banyak orang mengalami kekhawatiran, tetapi kalau kita boleh ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kalau Dia telah menolong kita sampai hari ini, kita percaya bahwa Allah yang sama tidak akan pernah berubah, akan terus menolong kita. Amin. Oleh karenanya saudara, hari ini pengharapan di tengah ketidakpastian. Ketika kita membaca mengenai Yairus saudara, ada sebuah nilai-nilai yang boleh kita ambil. Ketika ayat 40 dikatakan saudara, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Jelas di sini saudara bahwa ketika Yesus datang ada banyak orang berdesa-desakan menyambut Dia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka berdesakan menyambut Dia, melihat Dia sebagai Tuhan, atau hanya sekedar menyaksikan dan menikmati mukjizat. Saat ini sebentar lagi kita akan juga menantikan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah kita menantikan dengan penuh pengharapan, kita menantikan Dia karena Dia adalah Tuhan, atau kita hanya menantikan Dia sebagai pelengkap dalam hidup kita. Ketika ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, menyambut Dia, menantikan Dia, ada pertanyaan besar, apakah mereka sungguh-sungguh benar-benar menantikan Dia karena Dia memang Tuhan, atau hanya sekedar pelaku mukjizat. Tetapi yang menarik saudara, ayat 41 dikatakan, maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati.
Dan dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Yang pertama, saudara, datang dengan keberanian. Ketika keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan saudara, ketika pergumulan sangat melanda kehidupan kita. Tetapi kita melihat di sini adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Seorang pemimpin saudara. Tetapi ketika Yesus datang, dia melihat bahwa ada harapan ketika Yesus datang. Oleh karenanya saudara, dia tidak mempedulikan posisi jabatan. Dia tidak mempedulikan dengan apa kata orang. Tetapi ketika dia melihat Yesus datang, dia kemudian datang dan tersungkur di depannya. Ada suatu keberanian bahwa aku meninggalkan jabatanku, aku meninggalkan apa yang kupunya, aku meninggalkan harta yang tidak dapat menyelamatkan aku. Tetapi ketika aku memandang dan melihat Yesus, ada suatu harapan. Karena Yesus berkata apa? Marilah kepada aku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita menantikan dia? Apakah kita melihat Yesus adalah sebagai jawaban atas hidup kita? Atau hanya sekedar menikmati mukjizat? Banyak orang datang ke gereja karena hanya menikmati mukjizat. Banyak orang datang ke gereja mengikut Tuhan hanya karena mau diberkati. Tetapi marilah kita melihat Yesus bahwa kehadirannya adalah jawaban atas hidup kita. Jawaban atas hidup kita. Kemarin pendeta Emil berkhotbah di waktu Natal yayasan ya Pak Pendeta. Dari Lukas pasal yang kedua, dari ayat 8 sampai 20. Dikatakan di situ bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan kesukaan besar. Bukan hanya untuk aku. Bukan hanya untuk Bapak Saudara. Dan bukan hanya untuk orang-orang Palembang. Tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan bukan hanya kesukaan besar. Dia datang memberikan kepastian, keselamatan. Dan memberikan damai sejahtera. Yang menarik, pendeta Emil berkata begini. Kalau setiap kita anak Tuhan tidak mengalami damai sejahtera. Artinya mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah hidup berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Ya. Oh saudara, ketika kita sebentar lagi merayakan hari Natal, apa kita melihat Natal ini adalah sebagai jawaban atas kebutuhan hidup kita? Bukannya sekedar kebutuhan jawaban atas apa yang kita nikmati saudara. Tetapi lebih daripada itu, bahwa Yesus datang adalah jawaban bagi setiap umat manusia yang ada dalam dunia ini. Yang semua adalah orang berdosa. Kalau Yesus adalah jawaban buat kita saudara, maka seharusnya bahwa walaupun ada pandemi Bapak Saudara, bahkan keadaan apapun bisa berubah, tetapi kita harus tetap memandang bahwa selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Selama masih ada Tuhan, Dia pasti sanggup menolong kita. Tetapi jangan kita juga memperlakukan Tuhan sebagai pembantu kita. Ya kan pendeta udah berkata, Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Jadi kita jadikan Yesus sebagai suruhan-suruhan kita. Bukan itu. Ya. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya saudara. Ya, bisa. Tersungkur yang dilakukan oleh Yairus saudara adalah sebuah penyembahan
dan penghormatan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, tetapi ketika dia melihat Yesus, ketika Yesus datang dan kemudian dia tersungkur adalah sebuah penyembahan dan penghormatan. Dia tidak peduli apa kata orang, saudara. Kenapa? Karena dia tersungkur di depan Yesus, di depan banyak orang yang adalah Yesus yang disebut pada waktu itu adalah guru yang tidak secara seremonial telah diberkati dengan ajaran agama Yahudi. Adalah suatu hal yang tidak pantas sebenarnya yang dilakukan oleh Yairus, saudara. Kenapa? Karena posisinya sebagai kepala rumah ibadat. Tetapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Di depan banyak orang. Kalau bahasa saya itu guru yang tidak diakui oleh keagamaan. Tetapi pandangan Yairus berbeda dengan pandangan orang lain. Karena dia melihat bahwa Yesus bukannya sekedar guru. Yesus bukannya sekedar pembuat mujizat, tetapi Yesus adalah Tuhan. Jangan kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang disuruh-suruh, saudara. Dia tersungkur dan mengungkapkan apa yang dialaminya. Ketika tersungkur dia menyatakan apa isi hatinya, apa yang dialaminya. Karena dia tahu hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Sekecil apapun masalah saudara, dunia tidak pernah sanggup memberikan jawaban. Tetapi sebesar apapun masalah pergumulan kita, Tuhan Yesus sanggup memberikan jawaban atas hidup kita. Jadi apa yang ada dalam hatimu ungkapkan dengan Tuhan. Ya. Jangan dipendam. Nyatakan. Nanti menyesal. Ya. Nanti menyesal. Berbeda kalau anak muda kagum kepada seseorang, tapi nggak berani menyatakan perasaan. Akhirnya menyesal. Ya, menyesal. Tapi ini berbeda, saudara. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, apa yang ada dalam hatimu, ungkapkan kepada Tuhan. Ungkapkan. Kasih tahu kepadanya. Dia adalah jawaban kepada kita. Ketika tersungkur, Yairus menyadari bahwa jabatan, harta, dan apapun bukan jawaban atas persoalan hidup, tetapi hanya Yesus jawaban hidup kita. Kan ada lagu itu ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, hanya Yesus jawaban hidup kita. Mungkin keadaan ekonomi semakin merosot. Keadaan sekeliling penjualan, toko, warung kita, bisnis kita. Tetapi hanya Yesus jawaban hidup kita. Yang kedua, saudara, jalani dengan kesabaran. Yang menarik, saudara, bahwa ketika Yairus ini datang, kan dia udah menjelaskan kepada Tuhan, Tuhan tolong datang ke rumahku karena anakku itu hampir mati. Bahkan kalau di Markus, saudara, dikatakan anaknya itu sudah mati. Ya. Karena penyakit yang diderita itu, saudara, seakan-akan bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin kalau bahasa sekarang itu dokter sudah angkat tangan, bahwa hanya tinggal menunggu waktu mati. Makanya dia datang, Tuhan datanglah ke rumahku supaya anakku itu bisa sembuh karena hampir mati, saudara. Dan Yesus datang, saudara, tapi yang menarik di tengah perjalanan ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. 12 tahun
pendarahan, dia sudah berobat kemana-mana, tetapi dalam perjalanan itu dia memiliki juga iman yang luar biasa saudara, sehingga dia mengalami kesembuhan. Nah dalam perjalanan itu Yesus tahu bahwa ada kuasa yang keluar, sehingga dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Tapi benar kata Petrus, Tuhan, orang banyak datang. Orang banyak mengerumuni Engkau. Nah ini bedanya. Ada beda antara yang menjamah hanya karena ngefans sama Tuhan, atau menjamah karena memang memiliki iman bahwa Yesus yang menyembuhkan. Ya. Berbeda antara orang datang gereja karena hanya fans klubnya Tuhan, atau karena memang benar-benar meyakini Tuhan. Makanya Petrus berkata, hello. You bertanya siapa menjamah? Kamu gak lihat sekelilingmu. Banyak orang. Nah saya gak bahas itu saudara. Ya. Tetapi yang menarik adalah ketika pembicaraan itu terjadi. Sampai Yesus berkata, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan di situ ada sebuah yang menarik saudara, 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Harapannya selesai. Bisa nggak Yesus berkata, Gini, gara-gara perempuan ini nih. Coba kalau perempuan ini gak menahan Yesus. Mungkin sudah sampai ke rumah. Di tengah perjalanan, di tengah pembicaraan ini saudara ada sebuah kabar yang tidak menarik. Hei, anakmu sudah mati, tidak perlu lagi menyusah-nyusahkan guru. Artinya apa? Sudah tidak ada harapan lagi, sudah mati. Mungkin saat ini saudara kita juga mengalami ini kabar yang tidak enak ini. Bahwa tidak ada jalan keluar lagi saudara dengan masalahmu. Mungkin ada orang berkata sudah tidak ada jalan keluar lagi dengan bisnismu. Mungkin sudah orang berkata sudah tidak ada jalan keluar lagi dengan masalah keluarga kamu. Tidak dapat ditolong lagi. Engkau hanya tinggal berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus berkata apa? Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya teringat saudara dengan Ishak. Ketika dia memberkati Yakub dan Esau. Yakub kan mencuri berkatnya Esau. Bahasanya. Ketika sudah memberkati Yakub, kemudian datang Esau dan Ishak berkata apa? Sudah tidak ada berkat lagi pada saya. Saya sudah memberikannya kepada Yakub. Kenapa saya ambil itu saudara? Karena ketika Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Dan anakmu akan selamat, saudara. Artinya, saudara, bahwa inilah bedanya Allah yang kita sembah bukan Allah yang terbatas. Allah yang kita sembah, saudara, bukan Allah buatan tangan manusia. Kalau Ishak berkata bahwa sudah tidak ada berkat lagi kepada saya karena sudah memberikan kepada Yakub. Yesus berkata, kalau kuasaku sudah keluar menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan, maka saya juga tetap berkuasa untuk dapat menyembuhkan dan menghidupkan anakmu. Artinya saudara, bahwa dia adalah Allah yang berdaulat.
Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi, saudara. Kuasanya tidak hanya cukup untuk satu orang, kuasanya tidak hanya cukup untuk dua orang, tetapi kuasanya tidak pernah terbatas dan tidak pernah habis, saudara. Oleh karenanya, saudara, ketika dia menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara, dia juga sanggup memulihkan dan menyembuhkan, menghidupkan anak Yairus dan berkata, jangan takut. Harusnya kita kita menyembah Allah bukan karena buatan tangan manusia. Bukan juga manusia yang kita jadikan Tuhan. Tetapi memang dia Tuhan yang telah menjadi manusia. Bayangkan, saudara, dengan harapan tadi diberikan kepada Tuhan, yang ketika di tengah perjalanan ada kabar yang tidak mengenakan kepada Yairus, bahwa anakmu sudah mati. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, sehingga dia tidak pernah berpaling daripada Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, kita menjalani kehidupan kita dengan terseok-seok, saudara. Mungkin juga berita yang sangat-sangat buruk terjadi, saudara. Tetapi mau enggak untuk kita tidak mau berpaling dari Dia? Keadaan apapun bisa berubah, situasi apapun bisa berubah. Tetapi apakah kita mau tetap percaya dan mengikut Dia, atau justru kita berpaling daripada Tuhan? Tak sedikit pun Yairus tergoyahkan, saudara. Ya. Tidak. Mungkin kita maunya cepat. Mungkin maunya kita segera dijawab oleh Tuhan doa kita. Ya. Tetapi ada proses yang harus kita lewati, saudara. Ya. Ada proses yang harus kita lalui. Ketika Yairus melihat itu, saudara, dan kemudian Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Dia menyadari bahwa di dalam manusia terbatas. Dia lemah, tetapi ada Tuhan yang kuat. Ada banyak hal yang mustahil tidak dapat dilakukan oleh Yairus. Tetapi ketika Yesus berkata jangan takut, dia percaya bahwa dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupnya. Hanya jangan takut, percaya saja. Di tengah pandemi ini, Yesus berkata kepada kita jangan takut, percaya saja. Kenapa? Karena kematian seseorang bukan hanya COVID-19. Ya. Bukan hanya COVID-19. Saya teringat dengan, bukan saya mengukit, saudaranya Pak Aro ya. Kita baru bersama-sama persekutuan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Karena menggantikan saya waktu itu karena terlambat, karena ada rapat. Dan dia berkata, kita bersyukur. Karena Marga Telah Menua di kota Palembang ini tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Dan yang benar, puji Tuhan. Tetapi besoknya beliau mengalami sakit. Dan kemudian dipanggil Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya COVID yang menjadi jalan satu-satunya untuk kita. Oleh karenanya jangan terlalu khawatir dan takut, saudara. Tetapi kita perlu menjaga kesehatan kita. Ya. Dia berdaulat atas waktu, saudara. Mungkin kita melihat sudah terlambat. Mungkin kita melihat sudah nggak bisa ditolong lagi. Mungkin kita melihat sudah tidak ada harapan lagi karena berita yang didengar. Tetapi dia berdaulat, saudara, atas waktu. Ketika dalam perjalanan itu, tidak secara kebetulan, saudara, ketika perempuan itu menjamah Tuhan Yesus. Tidak secara kebetulan. Kenapa? Karena Yesus berdaulat atas waktu. Dia tidak pernah terlambat dan tidak juga terlalu cepat. Tetapi dia selalu tepat pada waktunya. Hanya saja kita yang kadangkala nggak sabar. Pengennya cepat. Kalau saya berdoa sekarang, pengennya dijawab Tuhan sekarang.
Tapi mari kita lihat dia berdaulat atas waktu. Kuasanya tidak pernah terbatas dan kehabisan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah terbatas dan kehabisan untuk menolong kita. Inilah bedanya Tuhan kita, saudara. Ya. Hanya jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dan yang terakhir Bapak Saudara, pandang dia dalam kemahakuasaannya. Ya. Dikatakan di sini Bapak Saudara, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratap anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Saudara, jika Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, jika Tuhan Yesus sudah ada dalam bahtera keluarga kita, jika Tuhan Yesus sudah ada dalam bahtera bisnis kita, jika Tuhan Yesus sudah ada dalam bahtera studi kita, saudara, jangan pernah memfokuskan diri lagi dengan masalah yang kita alami. Sama seperti orang-orang ini saudara. Yesus sudah sampai di rumah Yairus. Sudah ada dalam keluarga Yairus. Tetapi ada banyak orang masih menangis. Kenapa? Karena mereka berkata sudah tidak ada jawaban lagi. Harusnya saudara ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada dalam bahtera keluarga kita, harusnya kita berhenti untuk khawatir, kita berhenti untuk putus asa, kita berhenti untuk takut saudara. Kenapa? Dia ada dalam bahtera keluarga kita. Yesus berkata apa? Berhentilah menangis. Berhentilah menangis, jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Ingat dari awal tadi, ketika Yesus datang, Yairus datang juga tersungkur dan memohon kepadanya. Yang kemudian Yesus ikut bersama dengan Yairus. Hanya dalam perjalanan aja terhenti. Kemudian sampailah di rumah Yairus. Orang masih menangisi. Orang masih khawatir. Orang masih meratapi. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah menangis. Kenapa? Karena menangis tidak dapat merubah apa-apa. Berhentilah mengeluh. Berhentilah dalam kesedihanmu. Jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia ada dalam bahtera keluarga kita. Kedua, berhentilah menangis, artinya berhentilah memfokuskan diri pada masalahmu. Yesus sebenarnya menegur mereka, berhentilah menangis, pandang kepada saya. Saya sudah ada dalam keluarga kamu. Harusnya ketika dia berkata, janganlah menangis, berhentilah menangis. Lihat, aku lebih besar dari masalah kamu. Kan saya sudah ingatkan tadi, jangan takut, percaya saja. Karena apa? Karena kuasaku tidak pernah habis dan tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu jangan menangis lagi, jangan bersedih lagi, jangan putus asa lagi, dan jangan khawatir lagi. Fokus kepadaku. Hanya saja kan seringkali kita beralih fokus
Walaupun sudah ada Yesus, tapi kita masih memfokuskan diri dengan masalah yang kita hadapi. Dan Yesus mau kita keluar dari perangkap kegelisahan itu. Yesus mau kita terbebas dari hidup yang tidak ada kepastian itu. Dengan memandang Dia bahwa ada harapan. Dengan memandang Dia bahwa ada kuasa yang tidak dapat dimiliki oleh manusia. Saudara, pengharapan di tengah ketidakpastian adalah mari kita datang dengan keberanian. Keberanian bukan berarti sembrono loh saudara. Tetapi berani meninggalkan apa yang kita punya. Berani meninggalkan dengan harta apa yang kita punya. Berani meninggalkan, jangan melihat posisi jabatan apa ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Kemudian jalani dengan kesabaran. Mungkin butuh waktu saudara, sabar menjalaninya. Dan ketiga, pandanglah Dia dalam kemahakuasaannya. Biarlah ketiga hal ini akan menguatkan kita menjalani hidup ini. Jangan pernah takut, hanya percaya saja. Ada satu pujian, kita diingatkan kembali bahwa kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian ini. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
yang tidak pernah meninggalkan kami. Meski dunia saat ini dalam ketakutan, meski dunia saat ini dalam kekhawatiran, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, memberi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Mungkin bagi kami tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin bagi kami sebagai manusia sudah terlambat, sudah tidak dapat pertolongan lagi. Tetapi Engkau berkata kepada kami, jangan takut, hanya percaya saja. Dan biarlah kami Tuhan, kami memandang kepada Engkau, bahwa Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, mungkin dalam ruangan ini ada jemaat Tuhan, ada anak Tuhan yang dalam pergumulan, dan mungkin sudah melewati berbagai hal dan belum terselesaikan. Tuhan, ajar kami untuk tetap bertahan. Ajar kami untuk tetap memandang kepada Engkau, bahwa sudah tiba saatnya Engkau melakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Akan tiba saatnya kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, nyata dalam keluarga kami, nyata dalam bisnis kami, nyata dalam studi kami, nyata dalam perusahaan kami, dan nyata dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Hanya saja kami percaya dan tidak pernah takut menghadapinya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di tengah-tengah kami, mengingatkan pada kami, menuntun kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Luar biasa ya, kita semua diberkati Tuhan, amin ya. Firman-Nya menguatkan, meneguhkan kita di masa-masa yang tidak pasti, tetapi Yesus kita adalah pasti, amin ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa hal warta gereja kita. Yang pertama, diingatkan bahwa ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember, hari Jumat ya, itu diselenggarakan pada pukul 9 pagi. Ya, pukul 9 pagi. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saya sendiri, dan silahkan Bapak Ibu yang masih di rumah bisa juga mengkonfirmasi untuk kehadirannya ke nomor WA yang tertera di layar kaca ini. Hari Minggu depan tanggal 27 ibadah kita baik secara live maupun secara tatap muka yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Steve. Silahkan juga Bapak Ibu konfirmasi kehadirannya, dan yang mengikuti secara live streaming seperti biasa bisa dilihat di channel YouTube maupun Facebook dan Instagram. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui dikumpulkan dalam satu keluarga jika melalui ibadah live streaming. Kalau ibadah langsung bisa diberikan secara langsung di kotak seperti yang telah disiapkan. Dan di bawah yang dari rumah kepada bendahara gereja bisa di store atau bisa diserahkan ke tata usaha. Kemudian bisa juga ditransfer dengan nomor rekening yang sudah ada di layar kaca. Bapak Ibu sekalian, atas nama Pendeta Immanuel Ragiono dan atau Lorencia Agnes di nomor rekening BCA. Juga bisa memberikan persembahan melalui scan barcode QRIS berikut ini ya, ada di BCA, kemudian OVO, GoPay dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan mendukung pelayanan gereja. Bagi seluruh sidang jemaat yang mau ikut berpartisipasi dalam memberikan door prize Natal, door prize dapat diberikan di TU gereja
batas waktu tanggal 20 hari ini. Tapi masih bisa dikasih toleransi lah kalau 1, 2, 3 hari sebelum tanggal 25 masih diterima ya untuk nanti dibuat door prize pada tanggal 25. Kemudian diberitahukan dan mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat rencana pemberkatan pernikahan Pak Artinus ya dengan saudari Marcella Maria Hati Harefa tanggal 6 Januari di cabang di Nias. Nanti saya yang akan memberkati di Nias. Berbagi kasih GBI Palembang memberikan kesempatan luas dan terbuka secara umum mengajak sidang, jemaat dan simpatisan untuk dapat mengulurkan tangan berbagi kasih kepada sesama dengan cara menjadi donatur tetap dalam memberikan bantuan beasiswa kepada murid SD, SMP dan SMA yang kurang mampu dengan memberikan donasi rutin setiap bulan. Donasi boleh juga rutin dalam 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau langsung 12 bulan sekali ya, sesuai panggilan dan kerelaan hati dengan jemaat dan simpatisan yang ada. Bapak Ibu bisa menghubungi untuk mendaftarkan diri kepada Ibu Lani Wiguna dengan nomor WA di layar dan Ibu Yuna nomor WA juga di layar, atau dapat juga menghubungi Saudari Nia dengan nomor WA-nya di layar. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum ke sana saya akan mengumumkan terlebih dahulu bahwa beasiswa untuk anak-anak kita total 1 tahun biaya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA tadi sekitar 40.050.000. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara yang sudah mendaftarkan diri untuk ambil bagian, nama-namanya ada di sini, sudah terkumpul 34.500.000, jadi masih kurang sekitar 5.550.000. Nah, nama-namanya ada di layar ya. Saya bacakan, ya saya sendiri, Logi Masud J. Pedro Sinaga, Anggiot Rio Murbowo, Bapak Akui, Bapak Mukhtar dari Lampung, ini alumni PKMB kita, Bapak Arosoki Telaumbanua, Pak Paulus Bumantoro, Pendeta Artinus, Heni Yuliana dan Riawati, ini alumni Baptis. Kemudian Bapak Abun, Dr. Gigi Jonathan, Ibu Hunaria, Bapak Agustianto dan Bapak Heidi Sohar, Bapak Yusak Triwibowo, Bapak Kori Komarudin, Bapak Hendra Sutanto dan Dr. Gigi Haryadi. Misalnya ada yang bertanya, Pak ini aku belum, boleh nggak nyusul? Boleh, boleh, memang karena masih ada kekurangan 5.550.000. Ya, boleh saudara mendaftar kepada Ibu Yuna ataupun sekretariat gereja dan Ibu Lani. Jadwal kegiatan ibadah mari kita perhatikan di layar. 25 Desember ibadah perayaan Natal jam 9 pagi. Tolong diperhatikan jam 9 pagi, jangan terlambat. Kemudian tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun jam 18. Tidak diadakan ibadah sampai pagi ataupun tidak boleh ngumpul-ngumpul sampai pagi. Jadi setelah ibadah langsung dipersilahkan untuk pulang karena ini peraturan pemerintah, tidak juga boleh merayakan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. 1 Januari akan diadakan kebaktian tahun baru dan perjamuan Tuhan di gereja ini jam 9 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, himbauan pemerintah sekarang penyebaran COVID luar biasa, hampir di seluruh provinsi di seluruh Indonesia ini perkembangannya luar biasa. Maka pemerintah menghimbau supaya kita tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak ya. Tolong diperhatikan Desember ini jangan berkerumun seperti biasanya karena ini peraturan pemerintah dan itu akan ditindak tegas. Kemudian kalau saudara keluar dari rumah, naik mobil, naik motor harus pakai masker karena nanti akan ada tindakan hukum. Ya, ini penting karena begitu luar biasa lonjakan COVID-19 di akhir-akhir ini. Jadi keseriusan pemerintah. Kemudian doa serentak setiap tanggal, setiap jam 21 atau jam 9 malam, pokok-pokok doa biasa dibagi oleh tim doa gereja kita melalui WA Group. Selamat berulang tahun bagi Ibu Ruth Leni, Tuhan Yesus memberkati pada tanggal 22 Desember. Kemudian Bapak Paulus Hendri Saputra, selamat berulang tahun pada tanggal yang sama 22 Desember 2020.
Saudari Lydia Angelia, selamat berulang tahun pada tanggal 24 Desember. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mari kita akhiri di dalam doa. Pengumuman, kita bangkit berdiri, kita akan bersyafaat bersama-sama, kita akan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan ibadah pagi ini Tuhan, dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan ketika kami berhadapan dengan ketidakpastian. Sikap kami supaya kami terus mengikuti kehendak Tuhan. Sebagian jemaat yang tadi disebutkan namanya berulang tahun, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan sukacita. Dan kami bersyukur beberapa rangkaian kegiatan Natal telah kami lalui dan masih ada beberapa kegiatan ke depan sampai kebaktian tutup tahun. Tuhan juga memberkati. Supaya kami boleh benar-benar mempersiapkan hati menyambut-Mu dengan sukacita. Kami tahu bahwa segala sesuatu tidak pasti, tetapi kami percaya ada satu pribadi yang pasti yang menjadi jawaban dan menjadi kepercayaan kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, izinkan kami berdoa di dalam rentetan doa pagi hari ini, berdoa bagi bangsa negara kami. Berkati pemerintahan Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin dan jajaran para menteri, serta anggota DPR baik di pusat maupun di daerah. Biarkanlah Tuhan, mereka aparat pemerintah ini boleh mengelola bangsa ini dengan baik, membawa bangsa kami lebih bermartabat, mencari solusi-solusi yang harus dikerjakan dengan berbagai pergumulan yang ada, baik itu kondisi keamanan, sosial, politik, terutama ekonomi dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Kami doakan kiranya persiapan vaksin yang telah dipersiapkan oleh pemerintah kami boleh memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia sebagai pencegahan terhadap COVID-19. Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan menggerakkan hati anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam memberikan beasiswa kepada anak-anak kami yang kurang mampu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah masa pandemi, tetapi Engkau menumbuhkan hati untuk berbagi. Tidak harus menunggu berkelebihan, tidak harus menunggu banyak berkat, tetapi ketika kami punya hati untuk berbagi, kami percaya bahwa Tuhan juga akan melipat gandakan berkat bagi mereka yang telah mengambil bagian dalam penyaluran berkat beasiswa ini. Kekurangan kami tinggal 5.550.000. Kami percaya bahwa Tuhan akan memunculkan orang-orang, bahkan kami akan lebih dan bahkan ada saldo, sehingga kami juga boleh membantu yang lain yang perlu kami tolong. Begitu juga untuk janda-janda yang memerlukan uluran tangan kami, Bapa. Biarlah kami menerapkan firman Allah untuk berbagi kasih satu dengan yang lain dengan keikhlasan. Karena kami tahu mereka bagian daripada kami. Ya Tuhan, izinkan kami memohonkan berkat bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin terpengaruh COVID sehingga usaha mereka agak sedikit terganggu. Warung mereka, toko mereka, bengkel mereka, studio mereka, percetakan mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan usaha mereka mungkin sedang terganggu, tapi kami percaya, kata Alkitab, percaya saja. Biarlah iman kami menjadi dasar untuk kami memperoleh berkat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan, dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta pemeliharaan Roh-Nya yang kudus tinggal tetap serta di dalam kehidupan saudara, baik dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.
sekalian, mengambil saat teduh, berdoa, mengucap syukur. Selamat hari Minggu, jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sekalian. Tuhan memberkati, sampai bertemu tanggal 25.